Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan sedikit menjelaskan tentang materi kurikulum Merdeka Belajar. Pengertian dari kurikulum Merdeka Belajar adalah di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata merdeka dapat diartikan sebagai bebas dari penghambaan, penjajahan atau dapat dimaknai dengan berdiri sendiri. Dalam bahasa Arab, kata merdeka lazim dengan penyebutan hurriyah yang artinya bebas dari segala bentuk pengikatan diri terhadap apapun atau istiqlal. Dalam konteks ini, merdeka sama saja dengan keleluasaan untuk berpikir secara bebas dan menentukan nasibnya sendiri. Nah, sedangkan belajar merupakan perubahan perilaku yang relatif permanen di dalam berperilaku, berkehidupan yang didapatkan sebagai hasil dari pengamatan atau latihan. Secara umum telah dikemukakan bahwa belajar sebagai perubahan pada individu yang terjadi melalui pengalaman dan bukan karena pertumbuhan atau perkembangan tubuhnya atau karakteristik seseorang sejak lahir. Maka dari itu, merdeka belajar merupakan kebebasan di dalam menentukan cara berperilaku, berproses, berpikir, berlaku kreatif guna pengembangan diri setiap individu dengan menentukan nasib dirinya sendiri. Selanjutnya yaitu konsep kurikulum Merdeka Belajar. Dalam konsep Merdeka Belajar, guru lebih banyak terlibat sebagai fasilitator dalam pembelajaran. Kemampuan guru dan lembaga pendidikan dalam memfasilitasi siswa dalam bingkai konsep Merdeka Belajar harus dilakukan dengan konsisten dan berkesinambungan agar dapat mengimplementasikan Merdeka Belajar dengan baik untuk mencetak generasi unggul di masa depan. Konsep Merdeka Belajar dengan moto Merdeka Belajar Guru Penggerak yang pertama yaitu pelaksanaan USBN tahun 2020 akan dikembalikan ke pihak sekolah. Pada tahun 2021 mendatang, Nadiem berencana akan menghapus sistem ujian nasional dan diganti dengan sistem baru yaitu asesmen kompetensi minimum dan survei karakter. Yang ketiga yaitu membentuk siswa yang kompeten, cerdas untuk SDM bangsa, dan berbudi luhur. Ada 4 pokok kebijakan baru Kemendikbud Republik Indonesia tentang konsep Merdeka Belajar. Yang pertama yaitu ujian nasional atau UN akan digantikan oleh asesmen kompetensi minimum dan survei karakter. Yang kedua yaitu ujian sekolah berstandar nasional atau USBN akan disekerahkan ke sekolah. Yang ketiga yaitu penyederhanaan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Yang keempat yaitu dalam penerimaan peserta didik baru atau PPDB, sistem zonasi akan diperluas. Konsep Merdeka Belajar dapat meningkatkan kemampuan dan keterampilan siswa dalam menyelesaikan masalah baru dan kompleks. Kemampuan guru dalam memfasilitasi siswa dengan Merdeka Belajar dapat membebaskan siswa berkembang secara natural sehingga siswa terangsang untuk mendapatkan pengalaman langsung dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, dengan kemampuan dan keterampilan yang dimiliki oleh siswa akan sangat berguna saat terjun dalam dunia kerja dan memetakannya. Idealnya, konsep Merdeka Belajar yang diterapkan dalam dunia pendidikan akan menekan pengangguran terdidik. Siswa dapat gampang mendapatkan pekerjaan pasca lulus dan bekerja sesuai bidang yang telah dipelajarinya di sekolah. Selanjutnya yaitu implementasi kurikulum Merdeka Belajar. Pelaksanaan program Merdeka Belajar memerlukan proses dan waktu, perlu kesiapan, perlu kesepakatan, dan perlu solidaritas. Karena kebijakan ini merupakan sesuatu yang baru, maka siswa dan guru sama-sama harus menyiapkan diri dan saling memberi motivasi. Dengan adanya perubahan paradigma ini,
Untuk memajukan pendidikan, para guru harus menguasai IT. Diharapkan guru generasi dulu bisa beradaptasi dan bisa bersanding dengan guru generasi sekarang. Salah satu dari program Merdeka Belajar usulan Nadiem Makarim yang sudah diterapkan dan berjalan adalah sistem zonasi PPDB lebih fleksibel. Memang harus diakui dengan adanya sistem zonasi yang berlaku membuat calon peserta didik yang berprestasi tidak dapat memperoleh kesempatan memilih sekolah yang diminati karena memiliki jarak yang jauh antara sekolah dengan tempat tinggalnya. Tetapi dengan adanya fleksibilitas dan dalam sistem zonasi, pemerintah setempat dapat membuat aturan-aturan baru terkait dengan sistem zonasi. Aturan-aturan baru adalah berupa berbagai macam jalur yang dapat ditempuh oleh calon peserta didik untuk mendaftarkan diri pada sekolah yang diminatinya. Jalur-jalur tersebut antara lain yaitu jalur zonasi murni, jalur prestasi, jalur afirmasi, dan jalur mutasi. Kelebihan dan kekurangan dari kurikulum Merdeka Belajar. Yang pertama yaitu kelebihan dari kurikulum Merdeka Belajar. Pembelajaran pada kurikulum ini bersifat fleksibel, artinya tidak ada tekanan dari guru ataupun orang tua terhadap peserta didik. Yang kedua, ada memberikan kesempatan bagi peserta didik baik siswa maupun mahasiswa agar lebih bisa menggali dan mengembangkan potensi yang mereka miliki. Yang ketiga, ada mampu menyediakan wadah bagi mahasiswa untuk belajar di masyarakat. Keempat, mampu mempersiapkan mahasiswa untuk terjun langsung ke dunia kerja. Yang kelima, mencetak mahasiswa yang mampu membuka lowongan pekerjaan. Yang keenam, anak didik bebas berekspresi. Maksudnya yaitu leluasa dalam belajar karena tidak diatur dalam satu pelajaran saja. Kurikulum ini mendukung anak didik belajar sesuai dengan potensinya masing-masing. 7. Anak didik tidak dituntut sama. Dalam kurikulum ini, pencapaian peserta didik tidak hanya ditargetkan oleh nilai akademik saja. Yang ke-8 ada RPP 1 lembar. Karena dalam kurikulum ini anak didik belajar sesuai potensinya masing-masing, maka kita sebagai guru yang membimbing anak didik perlu menyesuaikan arah masing-masing peserta didik. Guru diharapkan mampu lebih fokus dalam membimbing dan mengarahkan peserta didik untuk mengembangkan potensinya. Kekurangan dari kurikulum Merdeka Belajar yang pertama yaitu membutuhkan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Karena potensi dari masing-masing peserta didik itu berbeda-beda, maka perlu biaya dan waktu yang lebih banyak dalam mengembangkannya. Yang kedua ada kurangnya guru yang merdeka. Untuk mewujudkan anak didik yang merdeka dalam belajar tentunya memerlukan guru yang merdeka juga dalam mengajar. Tapi pengalaman para guru yang merdeka hanya sedikit. Yang ketiga ada kurangnya referensi. Karena kurikulum Merdeka Belajar ini terbilang baru, referensi yang ada pun masih sedikit. Seperti rujukan buku sebagai alat belajar itu dinilai masih rendah. Maka dari itu memerlukan buku yang lebih efisien untuk menjalankan pembelajaran dan mewujudkan kurikulum Merdeka Belajar ini. Baik, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.